Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurban. Apa itu kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat. Di dalam ajaran Islam, kurban disebut juga dengan al-udhiyah dan adahiyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau dan kambing disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dalam syariat, kurban memiliki makna ritual, yakni menyembelih hewan ternak yang telah memenuhi kriteria tertentu dan pada waktu tertentu, yaitu pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Menurut istilah, kurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Lalu, apa sajakah dalil tentang kurban? Ada beberapa dalil tentang kurban, yaitu yang pertama ayat dalam Al-Quran tentang ritual kurban antara lain surah Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sementara hadis yang berkaitan dengan kurban antara lain, hadis yang pertama itu, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua itu, hadis Zaid ibn Arqam. Ia berkata atau mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang akan kami peroleh dengan kurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jika masuk tanggal 10 Zulhijjah dan ada salah seorang di antara kalian yang ingin berkurban, maka hendaklah ia tidak cukur atau memotong kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang terakhir yaitu kami berkurban bersama Nabi SAW di Hudaybiyah, satu unta untuk 7 orang dan satu sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Bagaimana dengan hukum kurban? Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 kambing kibasi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, dan jika kalian telah melihat hilal atau tanggal masuknya bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Arti sabda Nabi SAW ingin berkorban adalah dalil bahwa ibadah kurban ini sunnah bukan wajib. Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bahwa mereka berdua belum pernah melakukan kurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran keduanya takut jika perihal kurban itu dianggap wajib. Selanjutnya adalah keutamaan berkurban. Berkurban merupakan amal yang paling dicintai Allah SWT pada saat Idul Adha. Sabda Nabi SAW, tidak ada satu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis itu, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Zanad, dan Ibnu Taimiyah berpendapat menyembelih hewan pada hari raya kurban akikah setelah mendapat anak dan hadiah ketika haji lebih utama daripada sedekah yang nilainya sama. Tetesan darah hewan kurban akan memintakan ampun bagi setiap dosa orang yang berkurban. Sabda Nabi SAW, hai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah kurbanmu karena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Lalu, kapan sih waktu berkurban dan di mana tempat berkurban yang tepat? Ada 2 waktu yang dianjurkan, yaitu yang pertama, di awal waktu. Waktu untuk menyembelih kurban bisa di awal waktu, yaitu setelah sholat id dan langsung tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak terdapat pelaksanaan sholat id, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran sholat id. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum waktunya, maka tidak sah dan wajib menggantinya. Yang kedua, di akhir waktu. Waktu menyembelih hewan kurban adalah 4 hari. Hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Waktu penyembelihannya berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari keempat, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Alasannya disebutkan oleh Ibnul Qayyim sebagai berikut.
Pertama, hari-hari tersebut adalah hari-hari Mina. Yang kedua, hari-hari tersebut adalah hari-hari tasyrik. Yang ketiga, hari-hari tersebut adalah hari-hari melempar jumrah. Dan yang terakhir, hari-hari tersebut adalah hari-hari yang diharamkan puasa padanya. Kemudian untuk tempat berkurbannya diutamakan adalah di dekat tempat sholat Idul Adha, di mana kita sholat, misalnya lapangan atau masjid. Sebab Rasulullah SAW berbuat demikian, hadis riwayat Bukhari. Tetapi itu tidak wajib, karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan hewan di rumah sendiri, hadis riwayat Muslim. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih kurban di manhar, yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Pembahasan selanjutnya tentang hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan kurban. Allah SWT berfirman, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak, yaitu bahimatul an'am, yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Dalam berkurban boleh menyembelih hewan jantan atau betina. Tidak ada perbedaan sesuai hadis-hadis Nabi SAW yang bersifat umum, mencakup kebolehan berkurban dengan jenis jantan dan betina dan tidak melarang salah satu jenis kelamin. Sesuai hadis-hadis Nabi SAW dianggap mencukupi berkurban dengan kambing atau domba berumur 1 tahun masuk tahun kedua, sapi atau kerbau berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, dan unta berumur 5 tahun. Yang kedua, kondisi hewan. Binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Syarat-syarat binatang yang untuk kurban adalah binatang yang bebas dari aib atau cacat. Karena itu, tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib seperti yang pertama, yang penyakitnya terlihat jelas. Yang kedua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya. Yang ketiga, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak mencukupi, yaitu yang buta dengan kebutaan yang nampak sekali, dan yang sakit dengan penyakitnya terlihat sekali, dan yang pincang sekali, dan yang kurus sekali. Hadis riwayat Tirmizi, seraya mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang keempat, yang cacat, yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Selain binatang-binatang yang itu, ada binatang-binatang lain yang tidak boleh untuk kurban, yaitu yang pertama, hadma atau ompong gigi depannya atau seluruhnya. Yang kedua, asma, yaitu kulit tanduknya pecah. Yang ketiga, umya atau buta. Yang keempat, taula atau yang mencari makan di perkebunan atau tidak dikembalakan. Yang kelima, jarba yang banyak penyakit kudisnya. Dan yang terakhir adalah pembagian daging kurban. Disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah. Dalam hal ini para ulama mengatakan yang afdal adalah memakan daging itu sepertiga, mensedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Daging kurban boleh diangkut atau dipindahkan sekalipun ke negara lain, akan tetapi tidak boleh dijual, begitu pula kulitnya, dan tidak boleh memberikan kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurbannya untuk dimanfaatkan atau dimakan. Menurut Abu Hanifah bahwa boleh menjual kulitnya dan uangnya disedekahkan atau diberikan barang bermanfaat untuk rumah. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai kurban. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.